Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa addabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melakukan perkuliahan pada hari ini dengan secara virtual. Walaupun perkuliahan dilakukan secara virtual, semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi dan bermanfaat bagi diri kita, agama, bangsa, dan negara. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa mengikuti risalah beliau dalam keseharian kita. Baiklah, Anda semua, sebelum kita membuka perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang isu fikih kontemporer di bab munakahat atau di bab pernikahan, yaitu permasalahan monogami, poligami, dan perkawinan beda agama. Ya, ketiga permasalahan ini termasuk permasalahan kontemporer karena permasalahan ini mencuat di zaman sekarang, apalagi masalah poligami. Ya, bagaimana sih Islam memandang poligami dan bagaimana sih Islam memandang perkawinan beda agama. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya sebelum menghukumkan terhadap sebuah permasalahan, kita harus mendapatkan gambaran utuh permasalahan tersebut, karena disebutkan al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi, bahwasanya menghukumkan terhadap sesuatu itu merupakan bagian dari gambaran permasalahan tersebut. Oleh karena itu kita akan mengkaji tentang apa itu perkawinan. Ya, karena memang monogami, poligami, perkawinan beda agama ini termasuk dari bagian perkawinan. Dan juga kita akan membahas apa itu monogami, poligami, dan perkawinan beda agama. Definisi perkawinan, ya, Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Syakhsiyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Ya, perkawinan dalam ini istilah lain disebut dengan nikah, itu dia merupakan akad. Akad yang akibat akad ini yaitu apa? Halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, halalnya hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Dan akibat lainnya itu dengan adanya akad ini maka ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Ya, itu pengertian perkawinan yang dipaparkan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Syakhsiyah. Sedangkan perkawinan dalam undang-undang, dalam hukum positif Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ya, dengan tujuan membentuk keluarga, ya, atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi perkawinan, ya, Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Syakhsiyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Ya, perkawinan dalam ini istilah lain disebut dengan nikah, itu dia merupakan akad. Akad yang akibat akad ini yaitu apa? Halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, halalnya hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Dan akibat lainnya itu dengan adanya akad ini maka ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Ya, itu pengertian perkawinan yang dipaparkan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Syakhsiyah. Sedangkan perkawinan dalam undang-undang, dalam hukum positif Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 disebutkan
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ya, dengan tujuan membentuk keluarga, ya, atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya monogami, ya. Monogami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu mono yang berarti satu dan gamos yang berarti istri. Secara istilah dapat dipahami bahwa monogami adalah menikah dengan satu orang perempuan dalam satu waktu. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah dalam satu waktu. Sehingga seorang laki-laki hanya memiliki satu orang istri. Termasuk dalam istilah monogami ini, yaitu ketika seorang suami memiliki dua atau tiga istri, tapi tidak dalam satu waktu. Ya, contohnya di tahun pertama dia menikah dengan seorang wanita. Nah, setahun setelah menikah, wanita tersebut meninggal. Dan selanjutnya dia menikah lagi dengan perempuan yang kedua, dan 2 tahun setelahnya perempuan ini meninggal. Nah, walaupun suami ini memiliki 2 istri, tapi tidak dalam satu waktu, ini tetap dikatakan perkawinan monogami. Selanjutnya poligami. Poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu apolus yang berarti banyak dan gamos yang berarti istri. Secara istilah, poligami adalah suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu, dan itu terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Ya. Kalau monogami tadi, suami hanya memiliki satu istri dalam satu waktu, sedangkan poligami sebaliknya, ya, suami memiliki istri lebih dari satu dan itu dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam istilah fikih, poligami disebut dengan ta'adduduz zaujat, ya, ta'addud zaujat. Selanjutnya, perkawinan beda agama. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti antara seorang muslim dengan Katolik atau seorang muslim dengan penganut agama Hindu, atau sebaliknya, ya. Perkawinan antara muslimah dengan laki-laki yang beragama Katolik dan muslimah yang menikah dengan laki-laki yang beragama Hindu. Setelah kita mendapatkan gambaran umum tentang perkawinan monogami, poligami, dan perkawinan beda agama, sekarang kita akan mengkaji bagaimana Islam memandang permasalahan tersebut, bagaimana Islam menghukuminya, atau yang dikatakan dengan takyif al-fikhinya. Yang pertama, monogami. Ya, pada prinsipnya perkawinan dalam Islam adalah monogami. Ya, ini prinsip asal perkawinan dalam Islam, yaitu monogami, yaitu perkawinan dengan satu perempuan atau laki-laki yang memiliki satu istri. Ya, ini diambilkan dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ketiga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Ya, jadi di sini dikatakan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi apa di sini? Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika laki-laki takut tidak akan berlaku adil, maka hendaklah dia hanya mengawini seorang saja, ya, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi walaupun satu sisi ayat ini berbicara tentang pembolehan poligami, tapi di sini disebutkan bahwasanya hukum asal dari perkawinan atau prinsip dasar perkawinan itu yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan kata-kata fawahidatan. Hal ini dikuatkan oleh
perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya qala Syafi'i wa uhibbu lahu ay yaqtasiru ala wahidatin wa in ubiha lahu aksar. Jadi Imam Syafi'i berkata, aku lebih menyukai seorang yang mencukupkan dengan satu istri saja, walaupun jika lebih dari satu juga boleh. Setelah kita berbicara dalil-dalil yang menyatakan hukum monogami, bahwasanya monogami ini merupakan prinsip dasar dalam pernikahan dalam Islam. Kemudian kita akan mengkajinya dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1-nya bahwasanya pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, ya. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ya. Tidak jauh berbeda antara hukum Islam dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwasanya asas atau pokok atau dasar dari sebuah pernikahan yaitu monogami. Bahwasanya seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya poligami, ya, sebagaimana didefinisikan tadi bahwasanya poligami adalah laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu bersamaan. Ya, di sini ini bagaimana syariat memandangnya. Memiliki istri lebih dari satu juga merupakan dari syariat Islam, dalam artian bahwasanya Islam membolehkannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 3 ya, yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya ketika seorang laki-laki apabila sanggup untuk berlaku adil, maka dia boleh menikahi 2, 3 atau 4 wanita, ya. Tetapi jika dia tidak sanggup untuk berlaku adil, maka cukup hanya satu, ya. Kebolehan dalam melakukan poligami ini dalam syariat Islam itu diberikan syarat, yaitu apa? Sanggup untuk berlaku adil. Terkait dengan poligami ini, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya wal aslu fi zawaji at-ta'addud, ya. Katanya apa? Asal di perkawinan itu yaitu ta'addud, poligami. Apa landasannya dia berpendapat seperti ini? Li'annallaha bada'a bil masna, ya. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 3 tadi, Allah mulai dengan masna, ya, dengan 2 orang. Itu dalilnya. Kemudian ini kan diriwayatkan dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Ini Ibnu Abbas, ya, paman Nabi yang merupakan ahli tafsir, ya. Bahwasanya dia berkata, khairun nasi aksaruhum azwaja. Ya, sebaik-baik manusia yaitu yang dia miliki banyak istri. Yuridu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ini yaitu apa? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi, karena memang Nabi menikahi 13 wanita, ya. Sini apa katanya? Wa qad aqada ala salasa asyrata imra'atan. Nabi telah menikahi 12 wanita. Wa dakhala bi 11, dan Nabi menggauli berapa? 11 di antara mereka. Wa mata antis'in minan niswati, ya. Kemudian beliau wafat meninggalkan 9 orang istri. Fata'addud an min dinina. Apa kata Ibnu Abbas lagi menguatkan di riwayatnya terakhir, fata'addud min dinina. Poligami itu merupakan syariat dalam agama kita, atau sesuatu yang dibolehkan dalam agama kita. Setelah kita mengkaji dalil dari Al-Quran yang membolehkan poligami, begitupun riwayat dari sahabat Nabi dan juga perkataan ulama, sekarang kita mengkajinya dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bagaimana undang-undang mengatur permasalahan poligami ini, ya. Ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi dengan adanya kata-kata pengadilan, pengadilan dapat memberikan izin bagi suami yang ingin berpoligami. Berarti menyatakan bahwasanya poligami di Indonesia, sahnya poligami di Indonesia itu lewat jalur pengadilan. Selanjutnya,
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini disebutkan juga pada pasal 4-nya, pasal 4 ayat 1 disebutkan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ya, ini sebagai penjelasan dari ayat di pasal 3 ayat 2 tadi, bahwasanya ketika seorang laki-laki ingin melakukan poligami, maka dia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di mana dia tinggal. Lebih lanjut dijelaskan juga di ayat keduanya, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, ya. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih ketat lagi ya, Undang-Undang Indonesia menghukumi laki-laki atau memberikan syarat kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami, bahwasanya dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Selain itu, dia baru hanya bisa mendapatkan pengadilan hanya memberikan izin kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami ketika memenuhi 3 syarat ini. Ya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Misalnya karena apa? Karena dia sakit, ya. Juga istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan. Misalnya istrinya terkena penyakit AIDS atau HIV, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila ketiga syarat, salah satu dari ketiga syarat ini ada, maka pengadilan bisa memberikan izin kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami. Pasal 4 berbicara tentang syarat suami diberikan izin untuk berpoligami. Di sini nih dilanjutkan pada pasal 5-nya ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut, ya. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Ya, suami baru bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan ketika mendapatkan persetujuan dari istri, ketika dia baru memiliki 1 orang istri, atau istri-istri ketika dia sudah memiliki 2 atau 3 istri, ya. Terus yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Ini dari segi materi, ya. Terus yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, ya. Kemudian pasal 5 ayat 2, persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A, ya, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, ya. Atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, ya. Jadi ketika memang istrinya tidak bisa diambil persetujuannya, atau istrinya tidak ada kabar atau yang mafkut istilahnya, ya, dalam fikihnya, ya, atau ada sebab-sebab lain, maka pasal 4 pasal 5 ayat 1 ini, ya, poin A ini itu bisa dihapuskan. Selanjutnya perkawinan beda agama, ya. Perkawinan beda agama sebagaimana didefinisikan tadi, yaitu perkawinan seorang muslim dengan perempuan ya non muslim, ya, bisa jadi beragama Kristen atau Hindu, atau sebaliknya perkawinan antara muslimah dengan laki-laki yang beragama non Islam, bisa jadi laki-lakinya beragama Kristen atau Hindu, ya. Bagaimana Islam memandangnya? Coba, pernikahan dengan orang musyrik atau kafir, ya, karena memang orang beda agama itu dikatakan musyrik atau kafir. Bagaimana hukumnya? Islam mengharamkan nikah beda agama atau beda keyakinan, yaitu musyrik ataukah kafir, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar, ya. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Nah, kenapa? Karena mereka ulaika yad'una ilan nari, mereka mengajak ke neraka. Jadi pernikahan muslim dengan musyrikah atau orang kafir atau muslimah dengan musyrik itu haram hukumnya. Termasuk pernikahan beda agama yaitu pernikahan dengan ahlu kitab. Maksud dari pernikahan ini adalah pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahlu kitab. Ya, kenapa digarisbawahi laki-laki muslim dengan ahlu kitab? Karena pernikahan antara muslimah perempuan muslimah ya dengan laki-laki ahlu kitab itu sudah jelas diharamkan. Ya, sebelum kita mengkaji bagaimana hukumnya seorang muslim menikahi wanita ahlu kitab, kita kaji dulu siapa itu ahlu kitab. Ya, menurut jumhur fuqaha atau jumhur ahli fikih, ahlu kitab itu Yahudi wan Nasara. Siapa Yahudi itu? Yahudi itu pengikut Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan kepadanya kitab Taurat. Dan Nasara yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Jadi inilah yang merupakan ahlu kitab. Dalam hal pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hukumnya boleh. Pendapat kedua yang mengatakan haram. Ya, tentu mereka memiliki landasannya masing-masing. Pendapat pertama yang membolehkan, dalilnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Ya, dan juga dihalalkan bagimu untuk mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, di sini di ayat ini disebutkan wal muhsanatu, berarti perempuan ya. Berarti yang dalam syariat Islam hanya diizinkan laki-laki menikahi wanita Alkitab, tidak sebaliknya ya. Muslimah menikahi wanita laki-laki ahlu kitab itu jelas diharamkan. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya laki-laki ahlu kitab laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlu kitab. Pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya laki-laki muslim haram menikahi wanita ahlu kitab mereka berlandaskan kepada firman Allah, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Artinya, hai ahlul kitab, mengapa kamu kafir kepada ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya. Ya, di sini ayat ini secara terang-terangan menyatakan bahwasanya ahlul kitab yang mereka Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya diturunkan kitab kepada nabi mereka, sebenarnya mereka mengetahui kebenarannya, tapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan juga dalilnya mereka mengambil dalil dari keumuman firman Allah wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ya, kenapa di sini nih pendapat kedua ini menyatakan bahwasanya wanita ahlu kitab itu musyrikan? Karena secara terang-terangan Allah sudah menyatakan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu Tuhan itu merupakan orang-orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Ya. Jadi sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih anak Maryam itu merupakan Tuhan. Juga di ayat lain Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu tiga, ya. Jadi mereka orang-orang Nasrani sekarang yang meyakini bahwasanya Allah itu terdapat dalam tiga pribadi, yaitu tiga Tuhan, yaitu yang pertama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus, itu sungguh mereka telah kafir. Namun kasus yang terjadi sekarang yaitu banyaknya terjadi pernikahan beda agama antar artis ya. Jadi ketika undang-undang negara kita menyebutkan bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak sah dan tidak berhak untuk dicatatkan di
kantor KUA bagi yang beragama Muslim dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non Muslim, maka mereka mengambil celah untuk melakukan pernikahan di luar negeri dengan alasan apa? Di Undang-Undang Pernikahan Perkawinan ini juga disebutkan pada pasal 56 bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dan warga negara asing sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi itu ketika memang ada warga negara Indonesia yang ingin menikah misalnya antara Muslim dengan Muslim dengan Kristen, mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan di luar negeri dengan alasan ini, pasal 56 ini, bahwasanya sah ketika dilangsungkan di negara di mana negara tersebut menurut hukumnya bahwasanya pernikahan beda agama itu hukumnya sah. Dan kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka akan membawa bukti perkawinan mereka yang sah tersebut dan kemudian mereka daftarkan di kantor catatan sipil. Selanjutnya kesimpulan hukum ya, khulasahnya ya. Dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwasanya pada dasarnya Islam menganut prinsip monogami ya, yaitu seorang suami memiliki satu orang istri, begitu juga sebaliknya pada satu ikatan perkawinan ya. Hal ini juga diamalkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah tidak melakukan poligami pada perkawinannya dengan Khadijah ya. Terus poligami ya, meskipun Islam menganut prinsip monogami dalam perkawinan, tapi Islam juga mensyariatkan poligami, dalam artian Islam juga membolehkan poligami sebagai salah satu solusi yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Yang tadi sudah dijelaskan dalam undang-undang ya, bahwasanya misalnya ketika seorang istri tidak bisa melahirkan keturunan, maka suami boleh menempuh cara poligami untuk mendapatkan keturunan. Atau ketika istri sakit tidak bisa lagi melayani suami, maka suami boleh melakukan poligami. Atau kehidupan sosial masyarakat, misalnya di mana untuk zaman sekarang jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki, atau ada di beberapa negara yang bahkan mewajibkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami dengan alasan bagaimana? Dengan alasan jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Sedangkan poligami Rasulullah ya, kenapa Rasulullah melakukan poligami dan di antara khususiyat Rasul, kekhususan Rasul, keistimewaan Rasul ketika syariat Islam hanya membatasi umatnya untuk berpoligami paling banyak 4, sedangkan Rasul itu dibolehkan lebih dari 4 ya. Ketika tersebutkan tadi bahwasanya ketika Rasul wafat itu Rasul memiliki 9 istri, karena memang di sana itu poligami Rasul itu ada istilahnya dalam rangka menjelaskan hukum syariat ya, ada landasan di balik poligami Rasul. Salah satu contohnya itu mana Rasulullah menikahi Zainab binti Jahshin ya, Zainab binti Jahshin, di mana Zainab ini sebelum dinikahi oleh Rasul, dia ini merupakan istri dari anak angkatnya Zaid bin Harithah ya. Kemudian ketika dia sudah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, Rasulullah menikahinya. Ini untuk menjelaskan hukum fikih di mana seorang laki-laki boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya, karena Zaid bin Harithah merupakan anak angkat dari Rasulullah. Begitupun poligami Rasulullah ini ada kaitannya dengan unsur politik ketika itu. Terus perkawinan beda agama, Islam melarang pernikahan beda agama ya, dan hal ini menjadi landasan hukum perkawinan Indonesia ya, yang dimana tadi disebutkan bahwasanya dalam undang-undang pernikahan beda agama itu tidak dianggap sah dan tidak layak untuk dicatatkan di KUA bagi yang beragama Muslim dan di kantor catatan sipil bagi non Muslim ya. Jika salah seorang murtad, bagaimana ketika perkawinan itu terjadi dalam satu agama tapi akhirnya salah satunya murtad keluar dari Islam dalam sebuah perkawinan, maka secara otomatis perkawinan tersebut putus atau fasakh ya.
Sedangkan perkawinan dengan ahlu kitab, ya tadi udah kita bahas bahwasanya ada dua pendapat ulama. Yang pertama membolehkan, yang kedua melarang, karena bisa dikatakan sekarang pengikut Yahudi dan Nasrani itu tidak ahlu kitab yang dahulu, ya, karena memang jelas di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwasanya mereka telah kafir, ya. Kalau kita lihat sendiri itu kita lebih condongnya ke pendapat yang kedua yang mengharamkan menikah dengan wanita ahlu kitab. Ini dalam rangka juga sadul zari'ah, ya, menutup jalan yang mengantarkan seorang untuk melakukan dosa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan kita ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Silahkan Anda kembangkan ilmunya dengan diskusi dan juga dengan membaca artikel-artikel ilmiah lainnya. Banyak maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.